Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Aprilidi Waluyo, AOG dari cabang Tebing Tinggi, akan membagikan sedikit atau mengulang bagi para AOG, MOG maupun konsumen masyarakat yang ingin tahu nih lebih gamblang lagi tentang manfaat emas ya. Baik, sini saya akan coba membawakan materi manfaat dari emas. Itu baik, kita mulai ya. Apa sih manfaat dari emas itu? Khususnya emas murni ya, atau logam mulia yang kadarnya 24 karat. Ini saya ulang kembali bagi para yang lebih khususnya kepada rekan-rekan AOG nih. Baik, fenomena yang terjadi di masyarakat yaitu banyak yang menjadi miskin secara mendadak ketika terjadi resesi. Nah, itu ya. Kemudian sangat mudah menjual emas ketika ada kebutuhan mendesak. Jadi kebutuhan mendesak, jual tanpa pikir panjang gitu. Kemudian gaji naik tapi kebutuhan tidak tercukupin. Salah dalam menetapkan harga saat menjual aset. Kemudian asetnya tidak meningkat bahkan menurun. Nah, ini salah satu poin tadi, gaji naik tapi kebutuhan tidak tercukupin. Nah, ini ya unik juga kita ini, gaji naik setiap tahun, gaji naik tapi rasanya kebutuhan itu kurang aja, bahkan tidak tercukupi ya kawan-kawan ya. Nah, ini perlu kita lihat nanti nih fenomena itu seperti apa gitu. Kok bisa terjadi gitu. Nah, jadi manfaat kita mempelajari modul dari salah satu modul di Akademi EOA Gold Academy ini, itu manfaatnya salah satunya adalah ini bagi para AOG nih ya, hasil kerja keras konsumen Anda bisa terjaga. Solusi cerdas pengelolaan finansial konsumen Anda ya, meningkatkan nilai aset konsumen Anda. Konsumen Anda mengetahui income bulanan mereka akan naik, stabil, atau bahkan turun. Kita terhindar dari kesalahan penetapan harga. AOG lebih mudah menjelaskan manfaat tentang emas kepada konsumen. Nah gitu ya, jadi para AOG itu paling tidak sudah bukan hanya sebagai agent, berarti lebih kepada konsultasinya. Jadi kedepannya kita itu jadi konsultan ya, jadi jangan pandangan konsumen atau pandangan orang awam itu kita hanya agent itu berjualan, kesannya menjual produk, bukan ya. Kalau kita lebih sebagai konsultan, maka mereka untuk konsultasi apa itu manfaat emas, bagaimana bisa menyimpan emas dengan baik, di mana menyimpannya, keuntungannya apa aja, apakah ada kerugian-kerugiannya. Nah, kita sering-sering membagi ilmunya ya rekan-rekan OG. Nah, baik, di sini akan kita bedah manfaat emas dalam kehidupan finansial kita ya. Emas itu bagi agent of gold keuntungannya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, gitu ya. Kok bisa gitu? Nah, itu tadi, kita kalau agent ini keuntungannya di situ. Lain kalau konsumen itu kan beli emas ya untuk disimpan gitu. Kalau kita tidak,
nanti kita lihat ya. Nah, manfaat emas itu ada 14 ya. 14. Nah, yang pertama itu safe haven, kemudian harga cenderung naik, zero inflation, tabungan atau aset terbaik, hakim yang adil, keberkahan emas, hukum perdata emas, multiple use, bisa diwariskan, mengontrol sifat konsumtif. Nah, ini pinjaman cerdas, terjauh dari riba, wakaf produktif, dan universal currency. Nah, ini dia. Ini kalau kita bahas semua seharian ini nggak cukup nih di ke-14 ini. Jadi sikit-sikit saja saya gambar kasih nanti beberapa yang kita jelaskan dan sedikit yang saya kasih gambaran aja ya. Kalau zero inflasi itu maksudnya ya level inflasinya itu di titik bisa dikatakan ya nol lah, artinya nanti ada tuh kita ketahui nanti bahwa benar nggak harga kambing itu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sekarang itu jika dikonversi ke emas itu sama enggak ya? Nah, ini ya menarik ya kawan-kawan ya. Nah, kalau dia dikatakan tabungan aset terbaik, yaitu tadi kita menabung emas dibandingkan uang itu nanti kelihatan ya harga cenderung naik. Nah, itu di mana nanti masing-masing. Nah, apa itu yang hakim yang adil, keberkahan emas. Kenapa berkah? Karena dalam emas itu sudah dijamin, Allah sendiri yang menjamin kalau kita milik emas itu ada berkahnya. Hukum perdata emas itu maksudnya emas itu siapa yang memegang emas dialah pemiliknya. Nah, ini ibu-ibu yang senang nih mendengarnya. Tapi jangan ibu-ibu jangan jangan jadi dari ke-14 manfaat emas ini yang paling diingat di hukum perdatanya nih. Nanti sedikit mah ini ada sedikit nih hasil dari papa beliin emas ya. Nah, disimpan nih karena sudah tahu hukumnya. Jangan ya, insya Allah niatnya tidak begitu. Multiple use ya itu nanti bisa diwaris, banyak gunanya, bisa diwariskan itu ya udah otomatis ya. Mengontrol sifat konsumtif. Nah, ini ibu-ibu nih, tapi bapak juga ibu-ibu itu mengontrol sifat konsumtif itu artinya gini, ketika melihat sesuatu barang yang ada di swalayan atau di mana, dilihatnya kan ada kue entah kue tar entah apalah gitu kan, dilihatnya harganya 135.000 itu entah apa itu nama kuenya, terus teringat itu wah ini sama dengan 0,1 nih, sayang nih kalau dibeli kan gitu ya. Ibu-ibu nih yang lebih sering nih, bapak-bapak juga mungkin gitu ya. Nah, itu maksudnya mengontrol sifat konsumtif, daripada kita belikan ke makanan atau benda ini karena kita teringat harganya, sayang nih, lebih baik dibelikan emas kan gitu. Pinjaman cerdas ya, pinjaman cerdas itu artinya ya pinjaman yang cepat ya, kemudian terjauh dari riba ya pasti ya, maka produktif dan sekarang sih. Baik, kita lanjut jelasannya satu-satu nih, apa ini maksud dengan safe haven tadi ya. Safe haven itu maksud pengaman nilai, artinya zero inflation. Safe haven adalah aset investasi yang mempunyai tingkat risiko rendah. Nah, risikonya rendah dibandingkan manfaatnya ya, ketika perekonomian global tidak menentu atau ada gejolak geopolitik. Jadi kalaupun
ada terjadi sesuatu gitu kan, di bergejolak, itu kenapa kan gitu. Jadi kan artinya orang kalau ada gejolak, ada perang di satu negara, orang pasti dapat ngaman. Kalau pakai uang disimpan ini bahaya nih gitu, atau repot nih bawanya, bank pun tutup ya. Jadi sudah mulai bingung masyarakat, akhirnya berlomba-lomba yang punya uang ini ya membeli emas, jadi banyak permintaan. Nah itu kenapa harga itu bisa naik gitu ya, itu pengaman ya artinya. Nah, Pak Stefan itu secara ada tabel nih yang bisa saya bagiin. Di tahun 1990 kalau kita punya uang 50 juta tahun 90 ya, itu saat itu harga emas 23.000 loh per gram. Harga bensin atau premium ya, saat ini premium namanya, itu 550. Itu bisa dapat kita beliin emas uang 50 juta tadi sebanyak 2174 gram. 2000 ya, 2000 berarti sudah 2 kilo lebih ya. Nah itu 2 kilo, berarti tahun 90 kalau kita punya uang 50 juta, maaf ya, itu bisa kita belikan emas 2174 gram. Jika dibelikan premium dengan harga yang 550 tadi, itu 90.909 liter. Nah 90.000 ya. Nah di tahun 98, 8 tahun kemudian, di saat harga bensin itu sudah naik 1.200, itu kalau dia emas bisa membeli 253.000 liter. Nah itu kalau emas, kalau uang hanya 41.000 gitu ya. Nah di tahun 2020 dengan harga emas yang 1 juta, itu harga premium 6.450. Nah kalau emas kita tadi, kalau kita emas yang kita beli di tahun 90 tadi, itu bisa mendapatkan 353.893. Jadi pasti naik ya, cenderung naik ya. Nah tapi kalau uang, tetap kita simpan uang dengan harga premium yang sekarang, itu hanya dapat 7.752 liter. Nah artinya kalau kita menyimpan uang itu, kita tetap kita simpan dari tahun 90 sampai tahun 2020, artinya 30 tahun kita simpan saja. Yang tadinya tahun 90 tuh bisa beli 90.000 liter loh, sekarang hanya bisa dibeli dengan 7.700 liter. Nah jauh banget ya. 82 berapa itu, 82 atau 83.000 liter hilangnya, penyusutannya, penurunannya nilai uangnya gitu. Kemudian simpanlah emas ya, itu simpanlah emas. Nah, ini kata Mr. Gold, ini bukan saya yang bilang ya, kata Mr. Gold. Simpanlah emas, maka apapun perubahan yang terjadi akan tenang karena nilai terjaga, bahkan cenderung naik ya. Baik, nah ini kita masuk ke multiple use. Nah, multiple use, jadi nggak semua dibahas ya kawan-kawan semua ya. Kalau kita bahas tadi yang 14 tuh, saya rasa butuh waktu 1 harian tuh ngebedahnya. Nah multiple use itu kira-kira begini, satu emas bisa digunakan untuk banyak fungsi berkali-kali ya. Artinya orang yang memiliki emas pasti punya uang. Ingat ya, orang yang memiliki emas pasti punya uang. Orang yang memiliki uang belum tentu punya emas. Nah gitu dia. Nah nanti kita lebih perjelas lagi.
kita punya uang 50 gram nih di tahun 2007. Kita punya uang, kita punya emas ya 50 gram di tahun 2007. Nah, itu nilainya 10 juta itu. 10 juta artinya beli emas pada saat itu bisa dapat 50 gram. Di tahun 2010 jika diuangkan itu nilainya 20 juta. Nah, kebutuhan sekolah SMA, SMU ya, itu 16 juta. Jika artinya begini, kalau kita jual, oke lah, nilainya pada tahun 2010 itu 20 juta, kita masih bisa nyimpan 4 juta ya, duit dalam bentuk duit. Karena kebutuhan SMU tadi masuk itu 16 juta, tapi emas kita hilang. Nah, jadi solusinya gimana? Solusinya itu kita gadai. Ya, kalau di kita agent of gold itu sudah otomatis tergabung di EOH Club. EOH Club itu kooperasinya ya. Kalau kita gadai, nah, emasnya kita simpan di situ, nilainya 20 juta, kita masih ada uang lebih nih. Nanti kita bisa tebus kembali, bisa kita ambil, emas tidak hilang. Nah, kalau dijual tadi kan kita hanya dapat sisa 4 juta tuh. Nah, kalau digadai tidak, kita bayar gadainya, emas kembali. Emas kembali tetap 50 gram. Nah, nanti di tahun 2013 kita butuh bisnis, tiba-tiba kita ingin berbisnis tuh. Bisnisnya nilainya 25 juta. Emas tadi kan di 2010 sudah kita tebus, sudah kita gadai. Nah, gadai kembali di 2013. Nah, nilai digadai itu kan harus mengikuti harga emas pada saat digadai. Jadi saat di 2013 itu 50 gram kalau kita gadai itu nilainya 26,2 juta. Nah, 26,2 juta kalau kita gadai kembali di OA Club, tadi kebutuhan kita 25 juta, masih ada tuh kelebihan uang 1,2 juta. Tapi emas kita tidak hilang, tidak kita jual, artinya tidak lepas dari kita ya. Nah, alhamdulillahnya kita bisa tebus kembali uang 25 juta kita dapat untuk bisnis, emas bisa kita kembali. Tapi ada syaratnya tuh. Apa ini syaratnya? Syarat gadai itu kita menggadai emas apabila ada penghasilan lebih ya. Ada penghasilan lebih yang bisa menebus emas yang kita gadai. Nah, itu kalau kita nggak ada penghasilan yang bisa menebusnya, ya otomatis semakin mahal, karena semakin lama waktu kita gadai, mahal juga kita nebusnya nanti kan. Wah, itu paling tidak gadai itu ya paling lama ya 4 sampai 6 bulan lah kita ambil tertebus. Terlebih tadi kita kasih contoh ya di 2013 tadi kan, contoh si A tadi ingin bisnisnya pada saat itu nilainya 25 juta. Nah, sementara nilai gadai pada saat itu kalau jika digadaikan emas yang 50 gram tadi itu bisa dapat 26,2 juta. Nah, masih ada kelebihannya ya. Nah, setelah 2013 tadi kita mendapat nilai gadai 26,2 juta. Alhamdulillah jikalau masih bisa kita tebus, maka emas tadi kembali ke kita 50 gram. Nah, kita pengen beli motor nih di 2016. Nah, di 2016 itu motor yang kita pengen beli harganya 19 juta. 19 juta itu. Sementara nilai gadai di 2016 itu 29,4 juta. Nah, masih banyak nih lebihnya ya. Itu lumayan tuh, sekitar 9 jutaan gitu kan. Alhamdulillah bisa kita tebus kembali. Kemudian 50 gramnya kita pegang lagi, kita kembali lagi ya.
Nah, di 2020 kita ingin daftar haji. Daftar haji itu di 2020 kita bilang aja ini 35 juta ya. 35 juta. Nah, kalau kita gadai pada saat itu atau kita tebus itu nilainya 50 juta. Nah, jadi kita lihat ya, dari 2007 uang yang kita milikin itu 10 juta, di 2007 itu bisa beli 50 gram, dengan emas yang itu aja 50 gram itu banyak manfaatnya. Nah, dari yang mendaftar masuk SMA, untuk berbisnis, beli motor, sampai mendaftar haji. Nah, itu maksudnya multiple use ya, rekan-rekan AOG, MOG dan juga konsumen mungkin ya. Nah, itu maksudnya multiple use. Artinya dengan satu emas bisa digunakan untuk banyak fungsi berkali-kali. Nah, itu dia. Baik, kalau dijual langsung gimana? Nah, nih kita lihat. Kalau dijual langsung, seumpama tadi di 2007 dengan uang 10 juta, kita kan dapatkan 50 gram tuh, ya kan? Kita jual di 2010, oke, kita dapat 20 juta ya. Sama dengan kalau gadai, maksudnya nilainya 20 juta di 2010, sementara masuk SMU 4 juta. 16 juta, maaf ya, 16 juta. Artinya kita masih ada uang sih memang 4 juta. Tapi di saat kita di 2013 tadi mau berbisnis, bisnis tadi kan butuhnya 25 juta itu di 2013. Kalau kita gadai dapatnya 26,2 juta, tapi karena emasnya sudah kita jual kan lepas, emas Anda terlepas, dan ketika ingin beli lagi harga sudah naik, ya kan? Nah, artinya apa? Ya solusinya memang gadai gitu sih, gadai. Kalau kita jual ya lepas. Nah, sementara kalau kita ingin beli harga udah naik. Kalau ingin beli 50 gram pada saat itu sudah 26 juta. Nah, itu tadi maksudnya ya, daripada jual mending kita gadai. Terutama pada para AOG ini, rekan-rekan AOG dan MOG itu kan alhamdulillah kita kalau sudah mendaftar menjadi AOG dan MOG otomatis kita terdaftar sebagai terdaftar sebagai anggota koperasi atau anggota EOA Club ya. Nah, itu dia manfaat EOA Club sendiri itu nanti dari cabang yang kasih tahu tuh banyak kegunaannya. Nah, baik, multiple itu jangan pernah jual emas. Jika butuh dana maka gadaikan saja. Nah, ini tadi ya maksudnya ya. Jadi kita mau bedain ini kira-kira antara gadai konvensional dengan gadai syariah. Gadai syariah itu sendiri maksudnya ya yang ada di OA Club ya, koperasi kita, koperasi syariah kita. Nah, itu dia. Kalau di OA Club itu kan biaya penitipan, kalau di gadai konvensional biaya penitipan itu dengan persen bunga dari sewa modal ya. Kalau di EOA Club itu dari biaya pemeliharaan, sewa tempat dan pemeliharaan. Nah, jadi Dewan Syariah Nasional sendiri dengan nomor 25 garis miring DSN garis penghubung MUI bulan garis miring 3 Romawi garis miring 2002 tentang RAHN ya, bahwa menjelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk RAN dibolehkan. Nah, jadi rekan-rekan, kawan-kawan AOG dan MOG, bahwasanya gadai itu lewat SN Dewan Syariah Nasional itu dibolehkan ya dengan nomor 25 tadi.
itu dibolehkan dengan poin. Yang pertama, ongkos dan biaya penyimpanan barang atau yang dalam kurung itu namanya marhun ditanggung oleh penggadai. Nah, penggadai itu namanya rahin ya. Saya juga nggak gitu-gitu paham namanya nih bahasa Arabnya kali ini. Yang kedua, ongkos bagaimana dimaksud ayat sebelumnya, besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Itu ya. Baik. Nih, kita lihat nih. Biaya perbedaan ya, biaya di EOA Club, di koperasi tadi, koperasi kita dengan gadai konvensional. Nah, poinnya dari segi biaya admin. Kalau di EOA Club tuh biaya adminnya hanya 20.000. Murah ya rekan-rekan. 20.000. Nah, kalau di konvensional tuh itu kisarannya 15.000 sampai 40.000. Oh, nggak jauh juga bedanya. Tapi kalau 40.000 sudah berdua kali lipat tuh. Nah, kemudian di poin taksiran ya, taksiran gadai kalau di koperasi kita di EOA Club itu, nah nilai taksiran gadainya besar nih rekan kawan-kawan, itu 90% dikali harga buyback. Harga buyback itu harga dikala kita memulangkan ya. Kalau di saat kita gadai harga buyback itu 1 juta, berarti 90%-nya itu 900.000 ya kawan-kawan. Jadi tinggi, cukup tinggi itu. Nah, kalau di konvensional 85% dikali harga emasnya. Nah, itu 85% tetap di bawah ya. Kemudian dari segi poin biaya titip. Nah, biaya titipnya lebih murah. Lebih murah itu di OA Club, kalau nggak salah saya itu Rp500 1 gram. Nah, kalau di konvensional pakai bunga itu nilainya. Nah, kalau di segi poin bunga, kalau di EOA Club nggak ada bunga, nggak ada denda ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semakin sukses nih koperasi kita. Nah, kalau di konvensional, gadai konvensional itu bunganya itu 0,75% per 15 hari. Nah, ini untuk tenornya sekitar 4 bulan ya. 4 bulan itu 6%. Masya Allah. Astagfirullah. Nah, baik. Ini ada tabel get the cash ya. Get the cash per 31 Agustus 2020 nih. Itu kalau dia harga 1 gram, kita nilai 1 gram ya. Jika memiliki 5 dengan harga buyback 987.000, harga total gram 4.935 nih, plafonnya 90%. Kalau dia 1 gram 1 bulan, maka tuh biaya get the cash-nya 705.000. Nah, itu ya teman-teman ya, masih tinggi lah dibandingkan dengan yang lain. Baik, gadai di EOA Club kelebihannya itu syariah, kemudian mudah, taksiran lebih tinggi. Taksiran itu maksudnya nilai gadainya ya pada saat itu, karena 90% dari harga buyback. Kemudian biaya titip lebih rendah, ke Rp500 per gram. Kemudian keuntungan kembali pada anggota itu dari segi SHU ya, sisa hasil usaha. Satu emas Anda bisa membiayai berbagai macam kebutuhan Anda, asal tahu ilmunya. Nah, ini jadi ilmu gadai itu harus kita wariskan tuh. Karena apa? Ya itu tadi, artinya dari sejak dini anak-anak kita ajarkan supaya menabung emas. Di saat butuh uang, jangan dijual langsung, kita gadai ya.
apalagi gadai syariah kita di awal klub, Masya Allah. Maka terus tambahkan simpanan emas Anda agar semakin kuat daya beli Anda dan keluarga. Nah, itu keren nih kata-kata Mr. Gold ini. Ya, nah, ini juga ada tren, ada tabel ya, harga cenderung naik ini di 20 tahun terakhir. Ini kira-kira kalau di tahun 2001 itu masih berapa ya, masih ratusan ribu gitu lah. Saat ini sudah di 2000, di Agustus 2020 itu yang tertinggi itu 1 juta ya, 41 juta. Bayangin tuh 20 tahun terakhir per gramnya dari ratusan ribu di bawah 400 maksudnya, itu sudah Agustus pernah level tertinggi 1 juta, bahkan 1 juta lebih. Nah, jadi harga cenderung naik ya. 2011 ini nampak ini. Itu sumbernya goldprice.org. Nah, ini ada lagi data tabel nih menyatakan atau melihat data bahwa harga cenderung naik. Tabel tahun 1998 ini saat krisis moneter ya, itu dari 98 itu sudah terjadi 3 kali kenaikan itu, dari berapa ya, 200.000 hampir mencapai 250.000. Nah ini kita lihat nih, ada tabelnya di sebelah kanan. Tahun 92 itu harganya hanya 23.000. Oh, Masya Allah, kalau saat itu kita punya uang 10 juta itu berapa nih ya. Nah, tahun 92 itu 23.000, naik di tahun 93 naik 24.900, tahun 94 26.875, hingga tahun 98 3 kali kenaikannya ini. Sebelumnya di tahun 97 itu hanya 27.100. Kemudian di saat krisis moneter mulai naik tuh dari 27.000 ke 75.000. Masih di 98 juga kedua kali naiknya sudah 140.000 tuh, 40.000. Nah tahun 98 yang ketiga kali menjadi 250.000. Jadi di tahun 98 sendiri sudah 3 kali terjadi kenaikan harga emas itu dari 75.000 menjadi 250.000 ya. Iya ini ada yang komentar ya, perca pendidikan ya, Masya Allah, ada rekan-rekan bahkan di kampung nih langsung menyapa nih, Masya Allah ya. Oke coy, mantap. Nah kemudian tabel di 2020 nih, dari kita lihat ya kenaikannya di Januari itu di bawah 800.000 ya di Januari. Saya sendiri di Februari kali ya, Februari itu masih di bawah 8, hampir 600-700 tuh. Ini kelihatan nih, di Januari masih 776, Januari 2020 ya. Kemudian Februari 812, sampai di Agustus itu 1.036.000 per gram. Nah jadi kawan-kawan semua ya, memang benar nggak ada ruginya tuh emas, nggak ada ya kita menyimpan emas, karena memang data fakta menyatakan. Nah ini data harian di bulan Agustus bahkan ada nih, turunnya per hari, Masya Allah. Nah, jadi kawan-kawan semua, para AUG, MAUG dan juga rekan-rekan konsumen dan juga masyarakat, ini saya mau kasih tahu nih, atau mau saya tanya nih, kapan waktu paling bagus beli emas? Nah, itu ya kalau ditanya ya. Nah, jadi kalau ditanya kapan waktu paling bagus beli emas, pasti jawabannya banyak nih yang bilang pas saat turun gitu ya kan, saat murah-murahnya gitu. Nah, itu udah pasti. Ternyata bukan itu kan kawan. Apa namanya, saat terbaik itu beli emas ternyata di saat kita punya uang. Itu kenapa saya bilang begitu, karena memang di saat harga turun
belum tentu kita punya uang. Nah gitu ya. Nah iya, kalau harganya turun nggak punya uang nggak bisa beli emas. Yang benar itu beli emas saat ada uang, eksekusi terus. Nah, gitu kawan-kawan. Jadi jika takut beli emas saat naik, dari data menunjukkan harga cenderung naik gitu. Jadi jangan nunda-nunda ya. Nunda-nunda. Masya Allah. Jadi, nah ini kemudian manfaat emas dari si poin yang zero inflation ya, zero inflasi. Jadi apa itu inflasi? Inflasi pencurian uang Anda secara legal. Jumlah uang Anda tidak berkurang namun kemampuan belinya yang berkurang. Gitu ya. Uang Anda nggak berkurang nih. Misal Anda punya uang tuh 10 juta ya, 10 juta di 2010 kita simpan ya. 10 juta di 2010 itu mungkin kalau dibelikin motor itu sudah yang keren ya. Kalau sekarang mungkin 10 juta yang second kali ya. Itu gitu, itu maksudnya ya. Jumlah uang Anda nggak berkurang, namun kemampuan belinya yang berkurang. Kemudian semua kerja keras Anda dengan entengnya diambil oleh orang yang bermain di balik sistem ekonomi dunia. Nah, itu dia. Nah, ini dia kita bahas. Ini yang saya bilang tadi. Jadi ternyata itu harga kambing di zaman Rasulullah tuh 1 dinar tuh. Satu dinar itu berapa ya? 3-4 juta gitulah. Nanti kita lihat nih di zaman sekarang. Ternyata sekarang tuh harga kambing tetap tetap kisaran di 1 dinar juga. 1 dinar sekarang itu kisaran 4,25 juta tuh, 4 juta lebih ya. Jadi ternyata masya Allah kalau kisaran harga itu dikonversi dengan emas, dinilai dengan emas itu ya tetap sama gitu ya. Tapi kalau uang mungkin beda gitu. Itu sama dengan mungkin beli kambing di tahun 2010 itu masih berapa ya, mungkin masih di bawah 1 jutaan ya, 500 atau berapa. Kalau sekarang coba 500 tadi kita simpan, mungkin nggak dapat kambingnya, anaknya kali ya, anaknya itu pun yang baru keluaran gitu ya. Nah, jadi bertahan ya. Nah, kalau dia dinilai dengan emas itu bertahan dari hingga 1400 tahun tuh lamanya. Nah, itu tadi artinya zero inflasi, jadi nilai inflasinya nol gitu. Itu maksudnya zero inflation ya kawan-kawan. Kalau uang, wah sudah pasti nggak dapet tuh. Nah nih ada nih data nih tabel harga kambing di tahun 2000 ya. Harga satuan keping dinar itu 268 dalam satuan rupiah. Kalau harga kambing itu 340. Jadi mungkin kalau didinarkan 1,27 dinar, 1,27 dinar harga kambing tahun 2000. Nah, di 2005 itu masih sama, tetap 1,2 dinar. Nah, bahkan di 2012 itu harga kambing jika diukur dinar itu hanya 0,6, hanya separuhnya tuh. Wah, Masya Allah ya. Jadi kalau kita miliki satu keping dinar atau 2 keping itu di saat tahun 2000 hanya dengan modal 268.000, uang kita 268.000 tuh di tahun 2000 kita belikin keping dinar tadi. Kita jika beliin kambing kita hanya nambah dikit karena 1,27 ya. Tapi kalau kita simpan nggak kita belikin itu sekarang di 2012 hanya 0,65 dinar tuh. Dengan pakai dinar malah kita yang dibalikin ya, ada kembaliannya. Itu maksudnya zero inflation. Nah ini ada tabel ongkos naik haji nih. Kalau dia dinilai emas sama uang, kita lihat perbedaannya ya. Di tahun 2005 ongkos naik haji itu jikalau dinilai rupiah itu besarnya 23.500.000. Nah, itu 2005 ya. Nah, saat itu harga emas 135.000. Artinya kalau uang kita yang di tahun 2005 tadi
23 juta, contoh nih harga ongkos naik haji kan 23,5, 23 juta 500.000. Pada saat itu harga emas hanya 135.000, kita belikan emas nih. Kita belikan emas, kita dapat 174 gram, ya kan? Nah, itu kita simpan. Kemudian di 2010 saat ongkos naik haji sudah 31 juta, harga emas juga naik kan 350. Nah, 31 juta, jika kita beliin emas hanya dapat 89 gram ternyata kawan-kawan. Nah, bandingkan itu di 2005 tadi, 2005 23 juta 1.500, kita belikan emas dapat 174 loh. Jadi artinya kalau di saat tahun 2005 itu uang kita langsung kita belikan emas 174 gram. Nah, di tahun 2013 ongkos naik haji kan 33 juta 800, sudah naik tuh dari 23 juta tadi 2005, artinya 10 juta kenaikannya ya. Nah, harga emas sudah 500. Nah, jadi kalau 33 juta itu dikonversi ke gram, ke gramasi emas itu hanya 68 gram. Jadi biaya ongkos naik haji itu sekarang tahun 2020 bahkan 35 juta tuh. Emas harganya di Agustus 2020 1.036.000. Nah, itu ya. Artinya apa nanti ini kita lihat ukurannya. Artinya kalau di 2005 tadi uang kita 23.500 kita beliin emas itu 174 gram. Nah, itu kalau di saat ini itu hanya 34 gram. Ongkos ya, ongkos naik haji di 2020 itu hanya butuh 34 gram per orang. Artinya bisa 5 orang berangkat tuh. Nah, itu tuh maksudnya. Dibandingkan 23 juta tadi kita simpan, bahkan satu orang aja nggak bisa berangkat ya. Nah, itu maksudnya. Itu teman-teman. Nah, baik, itulah dia kan, wasilah emas itu membuat Anda tetap kaya dan lebih kaya. Itu pasti ya. Semakin lama menunda artinya kita tidak serius mempersiapkan masa depan keluarga kita. Jadi kita masuki ke tabungan. Jadi tabungan itu jadi aset terbaik kalau emas itu. Itu dia teman-teman. Jadi jika ingin menabung untuk masa depan, maka emas adalah tabungan terbaik. Nah, itu kira-kira ya teman-teman ya. Mungkin sedikit gambarannya itu saya kasih gambaran tentang emas ya. Kalau masih ada yang mau bertanya mungkin nanti bisa chat ke saya. Jadi jika emas Anda hari ini bisa membeli sebuah barang, maka walaupun harga naik, emas Anda itu tetap bisa membeli barang tersebut gitu. Contoh ya, contoh kita punya uang nih 10 juta saat ini. Nah, kita nilai dulu dengan dapat apa tuh 10 juta. Oh, kita ingat dapat TV gitu, TV yang 50 inci mungkin ya, sudah smart TV. Tapi kita ingat aja tuh 10 juta yang sekarang itu kita belikin emas, kita bandingin tuh di 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan itu 10 juta tadi dapat apa gitu. Mungkin bukan 50 inci lagi, hanya separuhnya dapat. Tapi kalau dengan emas yang kita beli yang saat ini, saya jamin tuh, bukan jamin ya, bisa dipastiin emas yang kita beli sekarang ini bisa membeli barang yang dengan sama nilainya yang membeli emas tadi gitu teman-teman. Nah, itu dia maksudnya hakim. Kita masuk ke topik hakim yang adil. Jika menggunakan emas mengukur keuntungan, kenaikan gaji, harga di masa depan dan lain-lain sangatlah mudah dibandingkan menggunakan uang. Mengukur kenaikan gaji dibandingkan harga barang dibandingkan emas, mengukur kenaikan gaji, mengukur kenaikan properti. Nah, nanti kita lihat maksudnya itu menjadi hakim yang adil nih, ini contohnya. Saya kasih pengertian yang dari harga kambing tadi ya, sudah jelas ya, sama tetap di zaman Nabi sama sekarang ini harga kambing tetap ya. Itu kan. Nah, tuh. Nah, ini aja nih. Jadi gaji guru di zaman Umar bin Khattab itu 4 dinar. 4 dinar kawan-kawan. Jadi jika dikonversi di saat tahun 2020 dengan harga
1 gram 1.029.000, maka 4 dinar dikali 1 dinar itu kan 4,25 gram ya, sama dengan 17 gram. Jadi dikali 1 juta itu sekitar 17 juta. Jadi gaji guru itu kalau dinilai dari zaman Umar bin Khattab itu pasti kaya-kaya tuh. Pasti kita sendiri pun mau jadi guru ya, walaupun guru TK gitu ya. Jadi kalau gaji guru dibayar dengan emas, apakah menjadikan guru sejahtera? Ya, insya Allah sejahtera itu ya kalau udah segitu dibandingkan dengan sekarang. Kemudian nih menghitung gaji PNS tahun 77 dibanding dengan tahun 2019 nih ya. Maaf ya kalau ada kebetulan nama Pak Umar, pegawai negeri sipil tahun 97, tahun 77 gajinya 120.000. Tapi pada saat itu harga kambing 8.000 per ekor. Ini bisa beli kambing 15 ekor ya. Pahami ya teman-teman. Pada tahun 77 Pak Umar tadi dengan gaji 120.000 bisa beli kambing 15 ekor. Nah, Pak Iwan seorang pegawai di tahun 2019 gajinya 5.900.000 tahun 2019 gajinya. Oh, perbandingannya jauh ya, dari 120.000 ke 5 juta ya. Tapi harga kambing pada saat 2019 itu sudah 2 juta teman-teman kan kawan. Artinya cuma bisa beli kambing 3 ekor. Itu pun nambah 100.000 nombok ya. Karena 5.900.000 kalau harganya 2 juta kali 3 sudah 6 juta nambah ya. Jadi seharusnya jika ingin tetap sejahtera maka minimal gaji Pak Iwan itu ya harus 15 ekor kambing. Nah, itu ya, 15 ekor kambing kali 2 juta, ini 30 juta. Itu menyamakan harga 15 ekor kambing gaji Pak Umar di tahun 77. Itu teman-teman. Itu maksudnya dia hakim yang adil. Jadi kesimpulannya, gaji hari ini dibanding dulu hanya terlihat besar, padahal kita semakin berkurang kesejahteraannya. Jadi nilainya aja yang besar itu kelihatannya. Ya bandingin 120.000 dengan 5 juta ya. Tapi 120.000 dulu kan dapat kambing 15, sekarang hanya dapat 3, itu pun nombok. Nah, ya. Nah, ini ada kata-kata bijak lagi dari Mr. Gold ini. Apapun transaksi dan keuntungan, hitunglah dengan emas. Maka Anda akan tahu apakah untung atau rugi gitu ya. Mantap nih teman-teman. Nah, ini masih ada lagi. Orang yang memiliki emas, dia punya uang. Orang punya emas, dia pasti punya uang. Tapi orang punya uang belum tentu punya emas. Jadi emas adalah uang sesungguhnya. Nah, itu dia teman-teman. Nah, jadi pahamilah manfaat emas dan cara penggunaannya supaya Anda mendapatkan benefit dari emas. Nah, demikian tadi penjabaran singkat, atau bukan singkat nih ya, udah berapa menit nih. Jadi itu aja sedikit yang bisa saya sampaikan tentang manfaat emas untuk rekan AOG dan juga MOG maupun konsumen dan masyarakat. Yang salah, kalau ada salah kata-kata yang kurang berkenan dan salah, saya mohon maaf, saya mohon ampun pada Allah. Jadi saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Bun, Bun, ini cemana nih? Udah selesai nih. Terus? Apanya kok dikarenakan ke kamar mandi? Ya udah dimatikan. Iya udah. Nggak dengar itu suaranya pelan sekali.
Ini